Caution. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @auliaul2022 atau Facebook Auliaul. Tragedy of Prewedding. Bab 7. Perseteruan. Papa juga gak tahu, Mah. Yuk kita samperin aja ke depan. Ajak Hendro. Kemudian mereka berjalan ke arah pintu depan untuk memastikan siapa tamu yang baru saja tiba tersebut. Beberapa waktu kemudian mereka pun terkejut saat melihat seorang lelaki tampan dan gagah baru saja keluar dari mobilnya. Selamat siang Tante Om. Sapa Diki dengan senyuman yang begitu manis di wajahnya. Di lengan kanannya pun ia membawakan sebuah bingkisan makanan untuk mereka. Ya, siang juga Diki. Tumben banget kamu datang kemari. Pakai repot-repot segala bawain bingkisan. Sahut Hana. Iya. Aku tadi sempat ada meeting sama klien. Gak jauh dari rumah Tante dan Om. Jadi aku memutuskan untuk mampir ke sini deh. Oh ya, Ye? Citra gimana kabarnya? Tanya Diki. Mendengar pertanyaan tentang Citra, raut wajah Hendro dan Hana kembali masam dan saling menoleh satu sama lain. Citra. Udah beberapa hari ini, dia mengurung diri di kamar terus. Mogok makan dan setiap hari nangis terus. Ucap Hana dengan raut wajahnya yang begitu gundah. Mendengar hal itu, Diki melebarkan matanya dan bertanya. Oh ya? Boleh aku bertemu sama Citra? Boleh. Mari, Tante antar ke kamarnya. Ajak Hana yang langsung bergegas mengajak Diki menemui Citra di kamarnya. Sesampainya di kamar, tentu saja gadis itu sedang duduk termenung di kursi balkon kamarnya. Kamar Citra memang terbilang cukup luas. Memiliki area balkon yang juga luas serta terdapat sebuah taman yang berhias dengan rumput hijau dan tanaman-tanaman bunga berwarna-warni. Diki melangkah perlahan menghampiri Citra yang masih termenung dengan tatapannya yang kosong. Ia pun menilik ke arah meja di sebelah gadis itu. Terlihat sebuah foto berukuran 20x20 yang di dalamnya adalah gambar Adnan dengan Citra saat hari pertunangan mereka beberapa waktu lalu. Diki pun mendengus perlahan saat melihat pemandangan itu. Dapat ia pahami bahwa Citra masih sangat bersedih atas kepergian kekasihnya. Citra! Panggil Diki yang saat ini sudah berada di samping Citra. Gadis itu mengerjapkan matanya dan menoleh ke arah Diki. Matanya yang begitu sembab cukup menjelaskan bagaimana isi hatinya saat ini. Hai, Dik, sahut Citra dengan senyuman yang tipis di wajahnya. Boleh aku duduk di sini? Tanya Diki yang membuat Citra menganggukkan kepalanya. Gimana kabar kamu? Tanya Diki. Citra menarik nafas perlahan dan menjawab, aku baik. Namun, raut wajahnya begitu kontras dengan apa yang baru saja ia ucapkan itu. Diki tersenyum dan berkata, Gak mungkin kamu baik-baik aja, kata Tante dan Om kamu mogok makan dan mengurung diri terus beberapa hari ini. Citra kembali terdiam dengan tatapan matanya yang tertuju ke arah depan, terlihat seperti orang yang benar-benar sedang depresi. Aku masih gak percaya, kalau Adan secepat itu meninggalkan aku, ucap Citra. Apa yang membuat kamu masih gak percaya? Tanya Diki. Harusnya beberapa waktu lagi, kita akan menikah, tapi dia malah pergi. Bab Citra dengan suaranya yang terdengar begitu lirih. Diki menaikkan kedua alisnya. Ia memang tipikal lelaki yang tidak terlalu menyukai kesedihan secara berlarut-larut. Membuatnya bertekad untuk menghibur Citra yang tengah terluka saat ini. Ikhlaskan ajalah, Cit. Toh Anan juga pasti udah bahagia di alam sana bersama dengan bidadari yang sangat cantik dan seksi. Ucap Diki yang selalu senang berguyun penuh sensual. Mendengar hal itu, Citra langsung tersenyum simpul sambil menghela nafas panjang. Sudah hafal betul dengan sifat Diki yang selalu mencelotehkan segala hal. Bahkan untuk hal yang serius sekalipun. Kalau benar begitu, aku yakin, sebanyak apapun bidadari yang menemaninya di sana, gak akan bisa menggantikan posisi aku di hatinya. Timpal Citra membuat Diki terkekeh. Percaya diri itu memang bagus, Citra. Tapi, harusnya kamu bisa membuka mata dan hati kamu lebih luas lagi, terlebih setelah apa yang kamu temui saat di villa tempo hari. Ujar Diki membuat Citra mengernyitkan dahinya. Apa maksud kamu? Tanya Citra. Diki tersenyum lebar kemudian berkata. Apa kamu lupa?
tentang apa yang pernah kita lihat di villa itu. Ponsel Adnan dan sebuah pakaian wanita di dalam kamar. Apa tidak cukup bukti untuk menjelaskan kalau Adnan itu sudah berkhianat sama kamu? Mendengar hal itu, Citra tersenyum sengit dan menimpali. Aku gak percaya sama itu semua. Kalau mang benar begitu. Kenapa Mas Adnan tiba-tiba menghilang dari tempat itu? Bahkan wanita pemilik pakaian itu pun gak ada di sana. Bukankah itu sangat aneh? Bisa aja, Adnan itu lupa membawa ponselnya karena terburu-buru buat menyusul kamu di lokasi prewedding kalian waktu itu. Timpal Diki yang malah membuat Citra terkekeh dan memandang aneh ke arah wajah lelaki di sebelahnya itu. Diki, kamu ini lucu juga ya. Kenapa sih kamu ini ngotot banget kalau Mas Adnan udah berkhianat sama aku? Jelas-jelas di hari itu, Mas Adnan menggantikan posisi kamu di proyek. Setelah itu, dia baru bisa menyusul aku ke hutan pinus. Jadi mana sempat dia mampir ke villa dan bersenang-senang sama wanita lain. Terus buktinya apa? Ponselnya kenapa bisa ada di kamar villa bersama dengan pakaian wanita? Tanya Diki. Mungkin aja ada yang berniat jahat sama dia. Bisa aja, Mas Adnan itu sengaja dijebak sama orang. Sahut Citra yang langsung beranjak dari tempat duduknya. Loh, siapa memangnya yang menjebak dia? Tanya Diki terheran. Gak tahu. Tapi yang jelas, aku yakin banget kalau Mas Adnan itu telah sengaja dibunuh dan dijebak sama orang jahat. Ketus Citra yang raut wajahnya begitu kesal. Dalam hati gadis itu, selain merasakan kesedihan, ia pun merasa kesal karena Diki terus-menerus menyudutkan Adnan. Seolah-olah pria itu telah benar-benar berkhianat padanya. Citra, ayolah. Berpikir logis, Adnan itu meninggal karena terjatuh dan tenggelam di sungai, bukan karena dibunuh. Ucap Diki. Mendengar ucapan Diki, Citra langsung menoleh ke arah lelaki itu dan menatap dengan tajam seraya berjalan perlahan menghampirinya. Apa kamu gak dengar apa penuturan pihak visum? Jelas di tubuh Mas Adnan terdapat banyak luka lebam akibat penganiayaan, ujar Citra dengan nada suaranya yang penuh penegasan. Lelaki itu hanya terdiam. Kemudian Citra kembali berucap, kalau kamu kemari cuma mau membicarakan hal yang gak masuk akal begini, lebih baik kamu pergi. Jangan pernah temui aku lagi. Kamu cuma menambah runyam suasana hati aku. Sambung Citra sambil bersidekap. Diki menarik nafas dalam-dalam dan mengusap wajahnya dengan kasar. Citra, aku gak bermaksud bikin kamu marah begini. Aku cuma mau kamu berpikir realistis. Kamu jangan terus-menerus bersedih, meratapi kepergian seseorang yang udah gak ada. Ucap Diki. Citra menyeringai sini selalu berkata, bersedih atau enggak, itu bukan urusan kamu. Lagi pula, kamu ini kan saudaranya. Masa tega sih? Nuduh yang enggak benar sama Mas Adnan? Tanya Citra membuat Diki termangu. Aku gak bermaksud buat begitu, aku. Ucapan Diki terputus karena Citra segera menyanggahnya. Apapun alasannya aku gak peduli. Sekarang lebih baik kamu tinggalin aku sendiri. Sahut Citra sambil melangkah ke arah pintu balkon, memberikan isyarat untuk lelaki itu meninggalkan tempatnya. Diki yang sudah kalah berseteru dengan gadis itu. Dengan berat hati ia harus meninggalkan tempat itu, memberikan lebih banyak waktu untuk Citra menenangkan dirinya yang masih berkabung. Namun, dari arah lain terlihat sosok Adnan dengan raut wajahnya yang begitu geram. Nampaknya ia sudah sedari tadi memperhatikan perseteruan antara Citra dan Diki yang membicarakan tentang dirinya. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.